Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyika wa rasulika abdika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Dalam pembicaraan kita Ahad yang lalu, kita berbicara tentang proses terakhir dari perjalanan manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, begitu kita ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, kita sudah mulai berjalan menuju kepada Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguh engkau dalam keadaan susah payah, banting tulang, dalam perjalananmu. Betul-betul kamu dalam keadaan sulit, rentetan duka yang kamu hadapi. Ila rabbika, dalam perjalananmu kepada penciptamu, penganugerahmu, penentu segala-galanya, pendidikmu. Kamu pasti sebentar lagi, tidak lama, untuk menunjukkan kecepatan berjalannya waktu itu. Mulaqi. Allah tidak mengatakan kamu akan bertemu dengannya, tidak. Sebentar lagi kamu pasti berjumpa dengannya. Jumpa seseorang yang sejak dahulu menunggu-nunggu kapan terjadinya perjumpaan. Terjemahan Al-Quranul Karim. Pada pertemuan kita Ahad yang lalu, kita berbicara tentang proses perjalanan yang terakhir manusia. Dekatnya kematian, bahkan sangat dekat dengannya pada saat itu. Atau boleh jadi dia sudah berada di ujung kehidupan duniawi dan memasuki kehidupan akhirat. Pembicaraan tersebut membuat kita merasa takut. Kita khawatir, kita bimbang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Munkar dan Nakir
Kadzdzabani 'abdi, sudah mendustakan aku, kekasihku, hambaku. Kemudian kita menyaksikan betapa hamba itu tidak dibukakan kepadanya pintu. Pintu langit tidak dibukakan kepadanya. Kamu tetap di bumi. Karena selama ini kehidupan kamu membuat kamu melekat dengan bumi. Tidak terangkat roh kamu. Di situ tempatmu. Di situ permulaan kamu menyaksikan jahanam. Kemudian akhirnya dia masuk ke jahanam. Saya ingin tahu apa makna jahanam. Kita tahu jahanam itu neraka jahanam. Sesuatu yang sangat menakutkan. Dia kata sifat. Para pakar bahasa menyatakan jahanam itu minal juhumah, al-wajhul karih, muka yang tidak mampu kita melihatnya. Al-qabih, buruk. Al-abis, yang tidak pernah senyum. Al-mukhawwif, yang mencekam dan menakutkan. Itu makna jahanam. Wajah itu identitas. Keseluruhannya demikian. Bukankah manusia sendiri meniru itu? Untuk mengenal kita, di saat kita meninggalkan kampung halaman kita, kita dibekali dengan paspor. Di paspor itu tidak ada apa-apa kecuali wajah kita saja. Wajah itu identiti. Wajah kita saja. Bahkan di KTP kita ini hanya wajah kita saja yang dipasangkan di sana. Itu jahanam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa yaumil qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Engkau akan menyaksikan di hari kiamat nanti orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Kadzabu 'ala Allah. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala maknanya luas sekali. Awas kita ini muslimin bisa berdusta atas nama Allah, naudzubillah, untuk mendapatkan sedikit penerimaan dari sesama manusia, kita bohong pakai nama Allah. Kadzabu 'ala Allah, itu adalah mensekutukan Allah. Yang mengatakan Allah itu ada padanannya. Siapa yang bilang itu? Kenapa kamu mengatakan ada Tuhan yang lain? Itu kadzabu 'ala Allah wujuhum muswaddah. Wajahnya itu menghitam. Artinya tadinya tidak hitam. Sehitam-hitamnya manusia di dunia ini yang berkulit hitam, beda dengan muswaddah. Allah mengatakan hambaku berkulit hitam, berkulit putih, berkulit kuning, sama saja di hadapan Allah. Tidak ada keistimewaan satu di antara yang lain, semua sama. Tapi ini bukan hitam, ini muswaddah yang dibikin hitam. Manusia itu indah, cantik, apa saja kulitnya.
tetap saja ada yang suka kepadanya. Tidak ada barang jatuh di dunia ini kecuali ada yang memungut. Maka hati-hati kepada sesama manusia. Muswaddatun alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Kenapa wajahnya menghitam? Karena dia sombong. Bukankah jahanam itu tempat tinggal, tempat istirahat para manusia jongkak dan sombong? Tidak ada orang masuk neraka jahanam kecuali dia sombong. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita berbicara kemarin demikian. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa kadzalika najzil mujrimin. Demikian itu Allah menyatakan kami membalas. Allah kalau berbicara tentang penghuni surga, Allah tidak mengatakan membalas. Kecil membalas. Apa yang kita buat sehingga dibalas begitu? Surga bukan balasan pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita surga di atas balasan. Terlalu kecil balasan. Supaya kita tahu Allah itu ketika menghukum, hukumannya adil. Tetapi ketika Allah merahmati kita, bukan adil, di atas keadilan. Di atas keadilan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia membalas sesama boleh kalau bisa yang adil. Kita manusia, Allah tidak begitu. Allah membalas kita dengan ihsan. Kebaikan kita, iman kita dibalas dengan ihsan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang kedua, sebab kita dalam pengajian kita yang lalu kita hanya membaca 3 ayat, bahkan 2 ayat, ayat 40, ayat 41 surat Al-A'raf. Yang kedua Allah menyatakan apa? Wa kadzalika najzi zalimin. Itu atas dasar itulah kami ketika membalas pelaku kezaliman yang besar. Bukan 1-2 kali dia berbuat zalim, tidak, kerjanya adalah melakukan kezaliman. Pembicaraan yang sangat mengerikan sekali, sangat mencekam. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pembicaraan kita dengan sesuatu yang mencekam. Lihat rahmat Allah. Seorang imam yang mengerti, ketika dia sholat, jangan berhenti di ayat-ayat yang mencekam. Jangan kau buat hambaku ketakutan. Hibur hambaku. Maka kita ini berkewajiban khususnya kepada muslimin, wa basyiril mu'minin. Gembirakan hati orang-orang yang beriman. Saya terpaksa berhenti karena waktu. Karena memang dilarang oleh Islam untuk berbicara terlalu panjang. Allah enggak mau kita membuat hambanya kecapean. Maka oleh karena itu Rasulullah memberikan contoh, khutbah-khutbah Rasul itu singkat-singkat. Ya, memang beliau yang berbicara. Keberkahannya berbeda. Kemudian yang mendengar pada saat itu memang jagoan-jagoan di dalam berbahasa. Maka Allah tantang mereka.
Kalau bisa coba gubah puisi, prosa, syair, apa saja yang bisa kamu tandingi Al-Quranul Karim. Dia mukjizat dalam segala dimensi. Al-Mu'jizatul Kubra Al-Quranul Karim. Dan salah satunya di dalam bahasa. Maka pada kesempatan ini kita memasuki pembicaraan yang menggembirakan, khususnya ditujukan kepada muslimin, kepada mukminin. Kalau api neraka itu, na'udzubillah, di dalam ayat yang lain dikatakan lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal. Di atas mereka itu naungan. Allah menggunakan kata-kata naungan. Min babis sukhriyah, ledekan ilahi. Naungan yang bertumpuk-tumpuk. Dan di bawah mereka ada naungan-naungan. Itu tidak ada itu di dunia, ada naungan di bawah. Di neraka ada zulalun, gumpalan-gumpalan naungan dari api. Muka, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Kenikmatan yang diperoleh lebih daripada itu. Penghuni surga itu berbeda. Tetapi ini di neraka. Saya menjadi teringat pesan Rasulullah SAW. Sebisa-bisanya kita baca sebelum mengakhiri salat, Allahumma inni a'udzubika min jahannam. Saya kaget kenapa bukan kuburan lebih dahulu. Allahumma inni a'udzubika min jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu Rasulullah pesan. Kalau bisa baca itu. Mungkin kalau imam agak sulit ya, membaca begitu supaya tidak terlalu panjang sholatnya. Tetapi kita di Masjid Muhajirin kalau hanya baca itu insya Allah nggak keberatan. Ya, baca itu Rasulullah katakan, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari jahanam. Saya mengira itu dari segi perjalanan manusia kan kubur lebih dahulu kan. Tapi kenapa jahanam disebut lebih dahulu? Rupa-rupanya maknanya begitu. Secara singkat kata-kata jahanam saja membuat kita tidak mampu. Tidak mampu sama sekali. Maka betapa kita bisa bertanya-tanya, tetapi jangan suuzon, jangan mau mengajar Allah bagaimana berbicara, mengajar Nabi Muhammad SAW karena beliau berbicara dengan bahasa yang paling retorik, paling mampu untuk memaknai makna, memberi makna suatu makna. Allah memilih itu bahasa Arab untuk menjadi bahasa Islam, bahasa kaum muslimin. Setiap nabi berbicara dengan bahasa kaumnya. Tetapi kenapa kita kaum muslimin beraneka ragam bangsa dan suku, Allah berbicara kita dengan bahasa Arab? La'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan. Kuturunkan kepada kamu wahyuku, kami turunkan kepada kalian, hai umat manusia, wahyu kami dalam bentuk bacaan Arabian, berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Allah menggunakan akal.
Dengan demikian kamu lebih berakal. Jadi akal itu untuk faham dan mengerti Allah, untuk memahami, mengerti kehidupan betul. Tetapi ma'rifatullah itu jauh lebih penting. Kita masuk dalam pembicaraan kita. Kita meneruskan juga di surat Al-A'raf ayat 42, ayat 43. Allah menjelaskan kepada kita masuk surga itu mudah. Gampang hambaku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 42. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa? Ini sebuah subjek. Sebuah subjek. Lantas kenapa? Untuk apa? Predikatnya apa? Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itu hanya dua saja. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ulaika hum ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni-penghuni. Tepatnya apa? Pemilik-pemilik. Ashabu dalam bahasa Arab itu berbicara soal kepemilikan. Man sahibu hadzal bait? Siapa pemilik rumah ini? Siapa sahabat rumah ini? Ini bahasa Arab yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul jannah. Kita tahu di dunia ini banyak orang yang memiliki istana-istana tetapi tidak pernah tinggal di istana itu. Dia pemilik istana-istana itu betul, tetapi dia tidak pernah menikmatinya. Bertanggung jawab ya. Ditanya oleh Allah ya. Karena alam semesta ini pemiliknya Allah, Rabbul Alamin. Pemiliknya Allah. Allah berikan kepada dia, kok sampai di tangan dia. Bukan karena dia kaya, bukan karena si A dan si B. Pemberian Allah, ujian dari Allah, ditanya. Sedangkan dia tidak pernah menikmatinya. Ada kan? Surga tidak begitu. Kita pemiliknya. Hum fiha khalidun. Kita berada di dalamnya. Alhamdulillah. Dunia akhirnya berakhir, kita pun akhirnya mati, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita abadi di dalamnya. Ayat 42 ini tidak begitu bentuknya. Saya hanya menyebutkan tadi itu subjek dan predikat. Ada ucapan yang di tengah. Karena saya lagi berbicara sekarang untuk menggugah bapak-bapak, bapak lihat. Ada sesuatu yang dibicarakan, kita bertanya apaan itu? Mereka itu penghuni-penghuni surga. Allah menyatakan begitu. Kenapa Allah sisipkan di antara kata subjek dan predikat itu dan ucapan yang lain? Maksudnya apa? Hambaku jangan salah paham ya. Jangan ngelantur hambaku ya. Apa ucapan yang di tengah itu?
Allah Subhanahu wa taala menyatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Hambaku jangan mengatakan bagaimana mungkin saya ini masuk surga ya Allah. Kalau beriman sih saya beriman. Iman itu mudah. Kenapa? Fitrah manusia. Fitrah manusia itu beriman. Iman kepada Allah, la ilaha illallah. Di mana sulitnya? Allah pencipta alam semesta. Itu agama. Apa itu agama? Agama itu di dalam bahasa artinya suatu keyakinan bahwa di atas kehidupan duniawi ini, di atas alam semesta ini, di atas kehidupan manusia dan semuanya ini ada kekuatan yang luar biasa. Apa saja namanya itu? Kekuatan yang tak tertandingi. Itu pembawaan manusia. Memang siapa yang menggerakkan angin? Ayo coba tanya. Siapa yang mendatangkan topan yang menghancurkan itu? Siapa yang menggempakan bumi ini? Siapa? Kekuatan dari mana itu? Ayo. Bangsa adidaya mana di dunia yang bisa menggoyang bumi ini? Ada? Tidak ada. Jadi siapa yang berbuat begitu? Mau tidak mau, secara bawaannya manusia itu sesuatu yang luar biasa. Apa saja namanya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia saya cek, begitu juga. Apa itu agama? Agama itu adalah kepercayaan kepada Tuhan. Koma dewa-dewa. Itu maknanya apa? Dewa-dewa juga dituhankan. Tapi tadi Tuhan, itulah Tuhan yang Maha Esa. Maka disebut apa? Itu Tuhan. Alhamdulillah. Yang menyusun kamus besar bahasa Indonesia, ya, menjadi rujukan orang-orang terpelajar. Yang menyusun itu orang yang beriman. Alhamdulillah. Semoga ya Allah jaga itu ya Allah, jangan sampai ada yang merubah. Kemudian bermain dari segi bahasa ya Allah, menipu umat Nabi Muhammad, menipu orang-orang yang bertauhid. Itu agama. Jadi iman itu sederhana. Yang penting jujur. Jujur, ada tasdik, ada pembenaran dan ada pembuktian. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir itu sebagaimana yang pernah saya sebut, kafir, makna kafir, yang tidak mempan mendapatkan pesan para nabi-nabi sama sekali, jangankan kita. Kalau Jibril mau dakwah pun tidak bisa. Tak bisa, orang kafir itu gak mau. Dia tolak Allah Subhanahu wa taala. Jangan cukup engkau yang menciptakan kami semau kamu. Tapi hidup kami sudah, tidak usah ikut campur. Kami bisa mengatur hidup kami. Jangan membatas-batasi kami. Itu kafir namanya. Bukan main-main orang kafir itu. Ya. Insya Allah jumlahnya sedikit di muka bumi ini. Yang hampir semacam kafir itu banyak. Itu orang yang lupa. Yang berdosa itu ayah dan ibunya. Tolong ingatkan hambaku. Tolong ingatkan saudaramu. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Dekati dia. Untuk engkau ajak dia pulang. Dia ngambek. Betapa banyak orang yang ngambek jadi kafir. Karena ada ujian yang berat. Jangan biarkan saudaramu begitu. Kalau kita semua saudara sekandung begitu, na'udzubillah, ayah kita marah-marah sama kita. Kita bisa tidak dianggap anak. Tidak kau ajak saudaramu pulang, kenapa? Kenapa tidak kau bujuk saudaramu?
kau bukan anakku, kau tidak baik kamu. Itu na'udzubillah kalau manusia, seorang ayah bisa berkata begitu dengan mudah sekali. Iman itu mudah. Allah menyatakan apa? Beramal soleh juga. Beramal soleh emangnya sulit? Tidak sulit sebetulnya. Tak sulit. Kebanyakan amal soleh itu berkaitan dengan al-ma'ruf, sesuatu yang familiar pada manusia. Sudah biasa kita. Makanya apa? Ma'ruf apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka saling menghimbau untuk berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Yang mereka kenal, yang sudah biasa bagi mereka. Familiar. Amal soleh itu sebagiannya itu. Sebagiannya apa? Hubungan dengan Allah. Doa minta kepada Allah. Yakin bahwa Allah saja yang bisa menolong. Hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Subhanallah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa merubah dosa-dosa menjadi kebaikan-kebaikan. Di mana ini? Di mana kita temukan sesuatu yang kita buat salah, buat dosa, nangis minta ampun sama dia, kemudian membuktikan iman kita itu betul-betul meningkat. Dia rubah kita punya dosa yang banyak ini jadi amal yang banyak. Maka kadang-kadang orang nanti mengatakan, coba kalau dulu di dunia lebih banyak saya buat dosa kan. Ya. Tapi tidak bisa buat dosa yang diprogramkan, tidak bisa. Itu kafir. Orang kafir yang berani begitu. Yang menyalahkan Allah itu orang kafir. Yang tidak perlu Allah itu orang kafir. Dia bisa buat begitu. Saudaranya orang kafir siapa? Yang paling parah? Hah? Siapa? Munafik. Itu setali 3 uang itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala kok kenapa mengatakan ini munafik, ini orang kafir? Karena orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah. Karena sayangnya hamba, sayangnya Allah kepada hambanya, supaya kita jangan memutuskan hubungan dengan dia karena dia masih muslim. Kita pun tidak punya alasan sama sekali. Maka jangan juga kalau bisa kamu biarkan orang yang kamu katakan kafir itu kamu biarkan begitu saja. Bukankah kamu diajar, dididik oleh Nabi, oleh Al-Quran bahwa munafik itu jauh lebih parah daripada orang kafir? Tetapi karena dia menyatakan la ilaha illallah, orang kafir tidak tahu caranya bagaimana, maka dia diam-diam saja. Ini suatu pelajaran. Saya kembali tadi, ada kata subjek, terus ada predicate sesudahnya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Itu berita tentang orang-orang yang beriman dan beramal soleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mengatakan Allah tidak pernah membebani, tidak pernah menugaskan hambanya dengan suatu tugas di luar kemampuannya. Artinya apa? Masuk surga itu mudah hambaku. Saya tugaskan kamu dengan tugas-tugas tertentu. Dan itu kebaikan bagimu. Itu peningkatan derajatmu di surga nanti. Itu derajat yang kuanugerahkan kepadamu dengan mudah. Maka jangan menyulitkan diri kamu. Lantas kamu katakan ini agama Allah, itu malah bohong pakai nama Allah. Jangan. Sudah tiba saatnya anak kamu itu sudah dewasa harus menikah, nikahkan. Yang sederhana nikah itu. Potong seekor kambing. Jangan undang manusia sedunia. Jangan. Ya, 1 ekor tidak akan cukup. Dari mana bikin pesta nanti? Sudah yang sederhana. Itu nikah dalam Islam.
Jangan bikin sulit diri kamu. Nanti Allah bikin sulit, kata Nabi. Tolong. Nanti kamu katakan Allah bikin sulit saya. Kamu yang bikin sulit. Bikin sulit dan bikin sulit. Akibatnya akan terjadi kesulitan yang besar. Allah yang menyatakan la yukallifullahu nafsan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani suatu jiwa dengan suatu beban walaupun demi kemaslahatan dia yang di luar kemampuannya. Maka lihat adaran salat yang paling penting dalam Islam itu tidak bisa berdiri duduk, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Terimalah kemudahan dari Allah. Karena kamu bukan main-main. Yang penting kamu sholat. Sholatnya betul-betul sholat. Tidak bisa lah sama Allah. Mudah-mudahan kita bisa sholat berdiri. Ya. Kalau terpaksa dalam kondisi tertentu kita duduk. Kalau tidak kita berbaring. Kalau tidak cukup dengan isyarat antara kita dan diri kita, kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menggerakkan mata. Itu, tapi jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Ini sebagai contoh. Allah menjanjikan kita kehidupan yang abadi. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Hambaku, akhirat kuciptakan kepada kamu karena di akhirat saja kamu mendapatkan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang panjang. Pembawaan kita semuanya ingin hidup abadi. Tidak ada hidup abadi di dunia itu, tidak ada. Lebih banyak suka dan duka perjuangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sedemikian rupa. Sedemikian rupa hidup kita di dunia ini dengan iman, dengan usaha kita. Dan usaha kita pemberian Allah. Dari mana tenaga kita? Pikiran kita untuk berusaha itu dari mana pikiran ini? Pemikiran yang jernih ini dari mana? Siapa yang memberikan kamu itu? Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya kita niatkan sebagai ibadah. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik, kata-kata ibadah artinya cinta dan patuh. Ini bahasa ibadah. Saya sempat membaca buku. Jadi benar sebagaimana dikisahkan oleh ulama-ulama dahulu, orang Arab itu menggunakan kata-kata ibadah untuk dengan istrinya, dengan istri. Yang paling sering dengan pacar. Biasa manusia itu ketika jadi pacar lebih ini dia, lebih getol dia, lebih melekat. Akhirnya saya pernah menemukan buku tua. Seseorang berkata kepada pacarnya apa? A'buduki. A'buduki itu apa? Aku beribadah kepada kamu. Oh, rupanya betul-betul nih buku ini kok belum terhapus. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya buku itu. Saya simpan buku itu. Kenapa? Untuk saya tunjukkan kepada yang lain. Entah kemana hilang. Allah hilangkan kali insyaAllah. Buku yang gak baik. Buku bahasa Arab. Mungkin yang dikarang oleh seseorang kira-kira 100 tahun yang lalu. Ada buku novel kalau tidak salah buku itu. Tetapi mereka menggunakan kata-kata ibadah. Ibnu Qayyim mengatakan dalam bukunya bahwa kata-kata cinta itu banyak. Yang tertinggi adalah ibadah. Tetapi alhamdulillah Islam datang, hilang pemakaian bahasa itu, ibadah untuk sesama manusia. Walaupun di kehidupan orang non-muslim sekalipun, alhamdulillah tidak ada Islam yang mencabut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendidik umat ini.
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan semua umat manusia, khususnya umat yang terakhir, surga. Yang menyatakan ini siapa? Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Umat Nabi Muhammad itu bukan muslimin saja sekarang ini. Non muslimin itu juga umat Nabi Muhammad. Yang memusuhi Islam juga umat Nabi Muhammad. Itulah kodrat umat yang terakhir demikian. Tapi tetap satu umat. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua warga umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kalau dia tidak mau, Nabi tidak bisa paksa dia. Tidak bisa. Tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya. Masuk Islam itu sukarela, cinta dan patuh kepada Allah dengan suka, dengan senang. Illa man aba. Allah menyatakan di akhir surat Kahfi atau sebelum yang terakhir, Allah menyatakan apa? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Subhanallah, Allah menjanjikan kita Al-Quran ini jannah yang bukan sembarang jannah, Al-Firdaus. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah menjanjikan bukan satu surga, surga yang banyak. Diriwayatkan bahwa dari Nabi SAW bahwa setiap hamba Allah, khususnya kita ngomong tentang manusia ya, setiap hamba Allah itu ada tempatnya di surga. Sudah ada. Jangan pernah dibayangkan bahwa masing-masing akan mendapat surga nanti itu. Tempatnya sudah ada. Tetapi orang kafir tidak akan memasuki surga, apalagi Firdaus ala-ala. Nuzula, tempat mereka tinggal dengan pelayanan yang terbaik. Nuzulan. Di dunia kata-kata nuzulan itu digunakan untuk hotel-hotel yang sangat canggih, bintang 5 ke atas itu. Pelayanannya baru digunakan dalam bahasa modern apa? Nuzala. Ini orang yang turun di sini. Mereka ambil kata-kata dari mana? Dari Al-Quran. La yabghuna anha hiwala. Tidak ada orang yang masuk surga kemudian kepingin menghayal untuk cari tempat yang lain. Itu tidak ada, tidak bisa bosan. Kanat, apa artinya kanat? Sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Sejak lama yang ngomong ini Allah Subhanahu wa taala. Sebelum manusia diciptakan, surga sudah dibuat untuk manusia itu. Tetapi kalau dia tidak mau masuk, itu masalah lain. Maka kita orang-orang yang beriman ya, digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menghambat kita selama kita tulus. Yang paling penting jaga ketulusan. Ketulusan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bermain di situ sama sekali. Siapa yang tulus dan siapa yang tidak tulus ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara pada ayat berikutnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi penghuni surga itu tercabut darinya, yang mencabut Allah. Bayangkan, maka kita kalau membayangkannya jadi sulit. Tapi kita beriman kepada Allah. Allah menyatakan apa? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Ghillin itu
Maknanya apa? Dengki, benci, hasud, permusuhan. Permusuhan. Yang dicabut bukan itu oleh Allah. Sekeping kecil pun tidak ada. Min ghillin, itu penghuni surga. Kenapa disebut begitu? Supaya kita belajar untuk mencabut itu dari dalam lubuk hati kita. Kita minta sama Allah, kita minta doa, dan betul kita diajarkan. Apalagi dengki, permusuhan kepada para pendahulu kita yang sudah meninggal dunia. Jangan ngomong kecil ngomongan yang baik. Jangan. Apalagi orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya, lewat hadis Nabi. Jangan coba-coba. Para wali-wali Allah, jangan urusan apa kamu. Maka kita bersangka baik kepada manusia. Kalau kita anggap dia salah, mari kita bujuk, kita bimbing. Jangan ngomong. Jangan ngomong jelek kepada orang. Tidak bisa usaha dan doa sama Allah. Kita diajarkan doa begitu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan saudara-saudara kami, itu para pendahulu semuanya. Tapi kedekatan kita bersahabat dengan mereka. Dan untuk saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami, itu kalau konteks Al-Qur'annya itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah mendahului kami dengan keiman. Fala taj'al fi qulubina ghillan. Maka terus terang saya suka berdoa itu. Fala taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah, jangan sampai ada. Mengeluarkannya bagaimana ya Allah? Kamu mampu mengeluarkannya ya Allah. Itu kita yakin, dan Allah akan mengabulkan kita selama kita tulus dan jujur berkata sama Allah. Maka dikatakan oleh Nabi SAW apa? Maknanya itu. Man saddaqa saddaqahullah. Siapa yang tulus dan jujur ketika berdoa kepada Allah, Allah membuktikan dia lebih jujur. Dia janji dan pasti dia penuhi. Ud'uni astajib lakum. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa kita ini? Alhamdulillah itu. Mana yang sulit? Semua kalau kita kembali kepada Allah, Dia akan membuatnya menjadi mudah. Doa Nabi SAW, la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan ya Allah kecuali Engkau menjadikannya kemudahan. Anta taj'alu idza syi'tal hazna sahla. Kalau Kau mau ya Allah, Kau jadikan gunung itu datar. Ada ucapan Nabi Muhammad SAW. Anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allah mudahkan. Maka kalau ada orang cerita, kita jangan terhanyut di situ. Yang namanya keramat. Udah, bukan urusan kita. Dia keramat, alhamdulillah. Ya, kita juga Allah bisa jadikan kita keramat. Tapi kita tidak minta keramat. Cukup Islam itu buat kita keramat. Yang Bani Adam dari mulanya keramat. Walaqad karramna Bani Adam. Bani Adam itu termasuk orang-orang yang non-muslim loh. Siapa yang bisa mencabut Adamiyah tuh? Siapa yang bisa mencabut keadamannya? Bahwa dia anak Adam itu siapa? Dia kafir kek, beriman kek, itu urusan Allah dengan dia. Kita hanya berdakwah, membimbing. Habis itu bukan urusan kita. Bani Adam. Allah muliakan dia. Jadi tidak ada yang menjaga hak asasi manusia yang sejati itu seperti Islam itu tidak ada. Maka jangan pernah kita kecil hati dan omongan-omongan orang yang ingin memutarbalikkan fakta semuanya. Kita berkiblat kepada Al-Quranul Karim.
Wa naza'na ma fi sudurihim, telah kami cabut dari dada-dada mereka sesuatu yang ghil, sekecil apapun. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah istana-istana mereka sungai-sungai. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Itu penghuni surga itu memuji Allah Subhanahu wa taala, dan pujiannya itu bukan taklif. Penghuni surga ketika memuji Allah itu bukan bagian daripada ibadah yang diwasiatkan kepada kita. Jadi perhatikan, ibadah itu di dunia. Di surga itu kesenangan. Sampai memuji Allah. Kenapa memuji Allah? Senang, gembira. Kenapa tidak kita gembira dari dunia? Kenapa kerja kita bukan memuji Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka betapa banyak itu hamba-hamba Allah berkata, ya Allah, saya sudah tidak suka hidup di dunia ini. Kalau bukan untuk bertasbih, ya Allah, kalau bukan untuk salat malam, saya dua-duaan sama kamu, saya sudah tidak kuat hidup di dunia ini. Itu banyak ulama ngomong begitu. Banyak orang solehin dari umat Nabi Muhammad ngomongnya begitu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib didik kita, tidak minta doa panjang umur, karena kamu bisa beribadah dengan baik, tambah nikmati itu umur panjang di dunia. Ada hadis-hadis Nabi SAW. Tapi ada kan manusia bisa ngomong begitu dan dia tidak salah. Saya sudah tidak mampu hidup di dunia, ya Allah. Kalau bukan karena sholat malam, kau panggil pulang aku saja. Boleh jadi keadaannya begitu ya, kita tidak tahu kondisinya ya. Nabi juga pernah berkata, nanti ada orang yang berjalan, kemudian dia menemui di sana ada kuburan. Dia berkata apa? Andaikan aku di dalamnya. Kenapa? Fitnah itu kata Rasulullah SAW, ujian dan goncangan, perpecahan biasanya, na'udzubillah, itu yang menimbulkan fitnah yang terbesar. Perpecahan, hati-hati. Hati-hati jangan berbicara yang sadar atau tidak sadar, na'udzubillah, ya Allah kita berlindung, yang bisa menyebabkan perpecahan umat dan bangsa. Jangan. Rasul mengatakan fitnatun, ya, taj'alul halima hayrana, goncangan dan fitnah yang membuat orang yang paling cerdas, yang berpikirnya paling selamat berpikirnya, ilmunya paling mendalam, dia tidak tahu memecahkannya. Dia tidak tahu caranya bagaimana ini. Entah sampai mau menasehati pun dia tidak tahu bagaimana ngomong. Itu Al-Halim, itu orang yang sangat terpuji. Sifat Al-Halim itu dalam Islam. Ya? Dia hairana, tidak tahu mau ngomong apa. Na'udzubillahi min zalik. Semoga tidak terjadi di negeri kita ini. Maka ya Allah, ingatkan kami berdoa kepadamu untuk engkau jaga negeri kami, jaga negeri muslimin semuanya, ya Allah, ya. Bahkan jaga umat manusia dari perpecahan, agar supaya mereka tidak saling bunuh-membunuh. Betapa akan jatuh korban-korban dan tidak ada yang tahu sebabnya apa. Kenapa dia diperlakukan begitu? Saking seringnya itu. Dan kita sudah menyaksikan di televisi itu berita-berita seperti itu banyak sekali. Maka penghuni-penghuni surga, dan itulah kita kaum muslimin. Dari sekarang ini kita kalau doa, betapa ustaz-ustaz itu kalau membuka khutbahnya apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ucapan penghuni surga. Itu yang diucapkan oleh muslimin. Indah sekali itu ketika diucapkan oleh seorang khatib. Itulah ucapan
penghuni surga, dan mereka mengucapkan itu bukan ibadah kayak kita ini ibadah. Subhanallah, mereka mengucapkannya itu untuk menikmati kehidupan. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ini kita begini nih kenapa? Allah juga yang memberikan kita hidayat dulu, memberikan kita petunjuk. Maka Rasul SAW mengatakan apa? Penghuni surga nanti sesudah hisab, penghuni surga masing-masing tahu di mana tempatnya, walaupun nanti dikawal oleh para malaikat itu penghormatan. Ahlan wa sahlan, diterima sepanjang jalan. Tidak usah mabuk kepingin orang diterima disambut di mana-mana. Tidak usah, itu kecil. Ada apa? Orang yang menyambut kita hanya bikin kita repot, bikin susah dirinya dan bikin susah kita. Tidak perlu membayangkan itu, tidak ada. Ya. Ada dai-dai kita berhusnuzan. Habib Rizik khususnya, saya berhusnuzan kepada beliau. Ya. Disambut sedemikian rupa. Mudah-mudahan berkah bagi beliau di dunia dan akhirat. Kita mendoakan sesama muslimin. Kenapa? Karena dia muslim, karena dia hamba Allah, karena kerjanya berdakwah. Salah, semua kita buat salah. Kurang lebih kita manusia ini. Tapi doakan sesama muslim, doakan sesama umat manusia, apalagi pemimpin kita. Saya tidak bisa itu melaknati pemimpin itu. Tak bisa. Allah juga yang mengujinya. Kalau dia tidak tampil walaupun lewat ujian Allah, siapa yang mau tampil? Saya enggak mau. Tak berani saya jadi pemimpin. Ayo, ada yang mau bertanggung jawab. Mari kita saling hormat menghormati. Kepemimpinan itu sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib. Jangan aku yang kamu angkat jadi pemimpin. Pilih si A, si B, si D, si C. Sebut nama-namanya itu. Siapapun yang kamu pilih, kamu akan menemukan saya orang yang paling patuh kepadanya. Karena kepatuhan kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan dengan Allah itulah kebesaran, itulah kepemimpinan. Wa ma kunna linahtadiya, kita tidak akan pernah menjadi orang yang berhidayat. Wa ma kunna, tidak ada hidayat bagi kita kalau bukan Allah memberikan kita hidayat. Kita tidak akan pernah bisa berhidayat. Linahtadiya laula an hadanallah, kalau bukan karena Allah berkenan, kita tidak pernah sampai di surga. Laqad ja'at rusulu rabbina. Ini menunjukkan apa ini? Ya. Ini umat Nabi Muhammad yang bicara ini. Ya, karena kita baca Al-Quran. Tetapi dia mengatakan apa? Telah datang kepada kami rasul-rasul, plural. Nabi Muhammad kan satu orang. Ulama mengatakan apa? Rasulullah nilainya banyak rasul, karena beliau pemimpin para rasul. Juga benar kalau dikatakan ini bicara tentang orang-orang penghuni surga dari umat Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka juga yang beriman masuk surga juga, bukan tidak. Kita doakan mereka ketika di tasyahud, at-tahiyatul mubarakat. Kita doakan diri kita doakan orang-orang yang apa? Beramal soleh semuanya. Kita sudah mendoakan mereka, sudah terbiasa kita ini, sudah terdidik lewat Al-Quranul Karim. Laqad ja'at rusulu rabbina, telah datang kepada kami rasul pencipta kami, penganugerah kami. Kita menghormatinya karena dia pilihan Allah. Maka umat Nabi Muhammad luar biasa, beriman kepada rasul-rasul semuanya. Bahkan tidak pernah membeda-bedakan mereka. Perbedaan yang terjadi di antara mereka, kedudukan yang Allah berikan, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak usah
menyatakan Rasul ini lebih agung daripada ini. Karena boleh jadi terkandung makna pengecilan. Ini lebih agung, betul. Tapi hati-hati berbicara. Boleh jadi dalam hati terlintas, ini kekurangannya begini, ini kekurangannya begitu. Itulah penyimpangan ahli kitab. Taurat dirubah sedemikian rupa sehingga Taurat menjadi buku sejarah. Memangnya Taurat buku sejarah? Kok sejarah para nabi-nabi di situ dibicarakan? Dan dibicarakan bagaimana? Na'udzubillah dengan menjelek-jelekkan nabi-nabi itu. Ada yang berbuat begini, berbuat begitu, na'udzubillah. Coba kalau mereka sempat membaca, mereka tidak ada nafsu membacanya, tidak ada hasrat untuk membacanya. Itu menyesatkan sebetulnya. Tidak serius di dalam beragama. Jadi kita jangan tiru-tiru. Mereka tidak membaca hadis-hadis Nabi. Kalau dari riwayat-riwayat yang tidak cocok dengan sifat Nabi, singkirkan. Sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, hati-hati. Hati-hati. Wa innaka la ala khuluqin azim. Itu sumpah Allah. Tidak ada pujian menurut pakar-pakar tafsir, Said Qutb di antaranya mengatakan tidak ada pujian makhluk yang setingkatan apa? Wa innaka la ala khuluqin azim. Akhlak kamu wahai Rasul itu ya di atas segala yang dikatakan agung, bukan indah. Kita selalu menunjukkan al-akhlaq al-karimah. Allah menyatakan azim, agung sekali. Kalau akhlak yang indah itu biasanya indah kelihatannya memang. Sayang, kedermawanan. Tapi kalau menindak, menegakkan hukum dengan tanpa pilih bulu, itu agung. Di atasnya. Dan ayat ini turun setelah ayat tentang kenabian dan tentang kerasulan di surat Al-Qalam. Urutannya itu bukan urutan mushaf ya, urutan penurunannya. Sehingga dikatakan ulama, ini alasan yang dikemukakan oleh Allah. Kenapa beliau itu pemimpin para nabi semuanya? Karena Allah bersumpah dan tidak ada pujian seperti itu untuk nabi manapun, siapapun, sampai setingkat itu tidak ada. Itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad disebut dalam hadis, ya, jangan dulu lihat rawinya. Rawinya siapa saja. Itu manusia, dia tidak maksum. Yang maksum itu para nabi-nabi. Jadi harus objektif. Jangan karena ini nama rawi ini dekat sekali di hati kita, sedekat manapun tidak bisa bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Maka betapa sering itu ulama-ulama ketika menyebut itu riwayat seperti itu, dia tidak sebut nama rawinya. Kenapa? Takut bergejolak khalayak. Tapi ulama tetap berbicara tentang kebenaran. Dia bukan penakut, karena masyarakat belum sempat belajar dengan baik. Dia akan meragukan Anda yang berbicara itu. Maka memang cara berbicara pun itu bukan termasuk nifak, tapi itu adalah kelembutan di dalam menyampaikan pesan. Kelembutan, memang kita disuruh lembut. Belum waktunya dia. Ajarin dia bahasa Arab dulu. Kalau kamu main terjemahkan saja, tapi rawinya tidak, kamu kritik rawinya, sama saja. Emang kamu siapa? Kita tidak kritik ya. Apakah beliau keliru? Rahimahullah. Atau ada sisipan? Emangnya terjamin juga riwayat dia itu sebagaimana terjaminnya Al-Quran? Di mana jaminan itu? Nabi, hadis Nabi saja bisa dipalsukan, apalagi riwayat si A. Enggak, kalau dia riwayat sama Al-Quran, ini sahih, tingkatannya sama Al-Quran. Omongan siapa itu sama dengan Al-Quran? Dia tidak, kebesaran Allah mau disamakan tanpa dia sadar. Kenapa? Cinta, kagum. Enggak, yang wajar-wajar saja.
Doain manusia itu rahimahumullah radhiyallahu taala anhu, doain aja. Tapi tetap lebih kita perhatikan kehormatan Nabi Muhammad. Kalau tidak ada artinya penghormatan kepada wali-wali manapun di dunia ini. Karena kewaliannya, kekeramatannya, berkat imannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujung-ujungnya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Kalau menggambarkan sifat-sifat, kita rasa saya malu kalau begini. Emangnya pantas bagi Nabi ya? Kalau kamu malu begitu, emangnya Nabi tidak malu? Beliau yang menyatakan kepada kita, semua nabi-nabi itu meriwayatkan kepada umatnya, menyampaikan kepada umatnya, al-haya'u minal iman. Wa in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya malu, silakan buat apa saja. Ini pesan semua nabi. Demikian riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nudu antilkumul jannatu. Ini sisipan. Ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi Allah Subhanahu wa taala kami cabut dari mereka ghillun apa saja. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menceritakan kepada kita waqalu, ucapan di antara mereka itu, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ini ucapan penghuni surga. Kemudian wanudu, penghuni-penghuni surga itu dipanggil. Sejak lama itu surga kamu. Kita pun sekarang membaca Al-Quran, itu dipanggil oleh Allah. Kita dipanggil oleh Allah, itu surga kamu. Kamu yang akan memasukinya. Karena kamu mau masuk. Bukan termasuk apa? Yang enggan, yang menolak. Illa man aba, kita tidak termasuk itu. Alhamdulillah. Kamu diundang sejak dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nudu artinya dipanggil, diundang. Antilkumul jannah, itu surga-surga kamu. Tidak disuruh lihat surga, membayangkan surga. Lewat wahyu Allah Subhanahu wa taala, uristumuha bima kuntum ta'malun. Sudah diwariskan kepada kalian. Kenapa dikatakan diwariskan? Jadi milik. Tidak ada hak milik yang lebih kuat daripada warisan yang diterima oleh anak dari bapaknya. Itu sertifikat, dijamin itu warisan. Apa makna warisan? Karunia yang kamu peroleh dari Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha. Yang usaha siapa? Yang kerja siapa? Yang capek siapa? Ayah kamu, ibu kamu, warisan itu. Walaupun bima kuntum ta'malun. Kenapa? Loh, ini katakan kita masuk surga karena kita kerja, kita usaha. Betul. Iman itu usaha. Iman itu kan ada tantangannya. Perjuangan iman itu usaha. Ya. Sesudah itu apa? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini warisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami,
Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkan salawat-Mu, salam dan barakat-Mu atas penghulu kami, Nabi kami, hamba-Mu dan kekasih-Mu Muhammad, dan keluarga beliau yang Engkau sucikan. Ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah ridha-Mu yang seagung-agungnya, rahmat-Mu ya Allah yang seluas-luasnya, derajat dari-Mu yang setinggi-tingginya atas para pendahulu kami, sahabat-sahabat Nabi kami. Ya Allah, telah datang kepada kami utusan-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kami pesan-Mu, an aminu bi rabbikum fa amanna. Berimanlah kalian kepada pencipta kalian, penganugerah kalian, pendidik kalian, Allah Subhanahu wa taala. Kami langsung menerimanya ya Allah, tanpa kami ragu ya Allah. Tidak ada yang sepadan denganmu. Kami tidak pernah ya Allah bermimpi, apalagi menghayal, apalagi kepingin untuk menggantikan Engkau dengan apapun dan siapapun ya Allah. Cukup bagi kami Engkau ya Allah. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau adalah rindu kami, Engkau adalah cinta kami, Engkau adalah kebanggaan kami ya Allah, tumpuan hati kami ya Allah. Ya Allah, mantapkanlah iman kami, jaga iman kami. Kami titipkan iman kami ya Allah kepadamu. Iman tetap ada di hati kami. Kepada Engkau kami titipkan untuk dijaga ya Allah. Kami titipkan kepadamu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, untuk Kau ajarkan kami di saat ajal datang ya Allah. Engkau tidak akan lupa. Tolong jaga ya Allah. Kami adalah banyak lupa di saat kami dibangkitkan dari alam barzakh ya Allah. Engkau juga yang mengingatkan kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Engkau tumpuan kami. Engkau berjanji bahwa Engkau maha menepati janji. Kami yakin, maka semuanya menjadi mudah bagi kami. Maka jadikanlah kemudahan kami ini ibadah kepadamu ya Allah, bukan untuk mengecilkan tanggung jawab kami. Tolong kami ya Allah, tutuplah aib kami, jangan sampai kami dipermalukan di dunia, apalagi di akhirat. Engkau yang menjaga kehormatan hamba-Mu, hanya kepadamu kami mengharap ya Allah. Kami berhak untuk dihukum, tetapi Engkau maha dermawan. Kami berdoa kepadamu, itu pesan-Mu. Engkau maha menepati janji. Jangan wafatkan kami ya Allah, kecuali Engkau berkenan mencantumkan kami termasuk orang al-abrar yang banyak berbakti kepada sesama makhluk di dunia demi untuk menghambakan diri kepadamu ya Allah. Wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Berikanlah kepada kami segala janji-janjimu dengan mudah dan gampang ya Allah. Kami minta kemudahan darimu, kegampangan darimu. Wa atina ma wa'adtana. Apa-apa yang sudah Engkau janjikan lewat para nabi-nabimu ya Allah, kami minta semuanya ya Allah, tanpa kecuali, atas dasar kedermawananmu, kepengampunanmu, kasih sayangmu ya Allah. Dan kami meminta itu untuk para pendahulu kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, ya, semua yang berjasa kepada kami tanpa kecuali. Maka Engkau akan memasukkan kami dalam golongan hamba-hamba yang sangat bersyukur. Kami memohon kepadamu ya Allah, tidak ada yang kami bermanja kepadanya kecuali kepada Engkau ya Allah. Rabbul Alamin. Allahumma inna nas'aluka an tusallimana ya Allah, ya. Na'udzubika ya Allah min corona wal awbi'ah wal amrada wal fitan ma zahara minha wa ma batan. La yaksifu anna corona ya Allah, wa la yaksifu anna al awbi'ah wal fitan ghairuk. Hanya Kamu saja yang bisa menyelamatkan kami dan bangsa ini. Kami berdoa untuk seluruh umat manusia ya Allah.
Engkau yang mengajarkan kami untuk berfikir universal. Tolong ya Allah, selamatkan umat manusia. Jadikanlah itu pelajaran bagi mereka yang sangat bermanfaat. Kepadamu kami memohon, dan Engkau Maha mengabulkan doa. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.